Menurut UNESCO, cerita Panji menandai sebuah perkembangan sastra Jawa yang tidak lagi dibayangi oleh India. Halo Sobat Budaya, perkenalkan nama saya Erwin. Kali ini saya akan mengobrolkan tentang salah satu event kebudayaan yang diselenggarakan di Yogyakarta. Salah satu institusi kebudayaan di Kota Gudeg akhir tahun 2020 ini sedang menggelar sebuah pameran, tak lain adalah Museum Sono Budoyo, yang menyelenggarakan pameran temporer dengan tajuk Jayeng Tilam, Sastra Lisan dan Pembentukan Identitas Lokal. Pameran ini digelar sebagai upaya untuk mengomunikasikan berbagai koleksi yang terdapat di Museum Sono Budoyo, sekaligus menjadi penanda ulang tahun Museum Sono Budoyo yang selalu diperingati setiap tanggal 6 November. Ide dasar dari penyelenggaraan pameran ini adalah kedekatan emosional masyarakat Jawa dan Yogyakarta terhadap tradisi lisan. Bahkan, sampai saat ini, tradisi lisan terus diproduksi sebagai produk kebudayaan di tengah berkembangnya tradisi tulis. Jayeng Tilam atau Jaya ing Tilam yang berarti berjaya di peraduan adalah salah satu episode dalam naskah Panji yang tentu saja dalam pameran ini mengangkat tentang cerita-cerita lokal yang ada di Jawa, khususnya di Yogyakarta. Apakah kamu sudah berkunjung atau malah belum berkunjung? Nah, buat kamu yang sudah berkunjung ataupun belum sempat berkunjung, ayo kita obrolkan di podcast kali ini. Pameran Jayeng Tilam kali ini yang membuat saya pribadi sangat terkesan adalah cerita Panji. Ngomong-ngomong soal Panji, banyak di antara kita yang masih belum tahu apa sih Panji itu, atau seberapa jauh kita mengenal Panji. Atau mungkin salah satu di antara kalian menganggap Panji itu adalah Pandji Pragiwaksono, seorang presenter televisi bukan? Atau malah berpikir bahwa Panji itu adalah Panji Manusia Milenium, salah satu serial TV yang buat saya tuh sangat berkesan di masa kecil dulu, yang dibintangi oleh Primus. Ya, tentu saja bukan itu dong. Panji yang saya maksud di sini adalah sebuah cerita Panji atau budaya tradisi lisan yang berkembang di Jawa, terutama di abad-abad sejak berdirinya Kerajaan Majapahit. Cerita Panji adalah tuturan atau tradisi lisan yang sangat tua dan menjadi sumber inspirasi dari beragam produk kebudayaan dan seni pertunjukan yang ada di Jawa. Bahkan Yogyakarta pun juga memproduksi produk kebudayaan berasal dari inspirasi cerita Panji. Kalau bisa dikisah singkatkan, cerita Panji adalah cerita yang berkisar mengenai percintaan Raden Panji Asmorobangun atau Inu Kertapati, putra mahkota Kerajaan Jenggala, dengan Dewi Sekartaji atau Galuh Candrakirana, putri Kerajaan Panjalu atau Kediri. Jalinan kasih sepasang sejoli ini tidak berjalan mulus. Banyak romantika berupa petualangan dan penyamaran hingga membuat cerita Panji melahirkan banyak versi dan varian berupa dongeng dan kisah-kisah lainnya. Meski pada akhirnya mereka berhasil menjadi sepasang suami istri yang memerintah kerajaan Kediri, namun berbagai persoalan seakan tak pernah henti menimpa mereka, sehingga justru semakin banyak melahirkan cerita-cerita baru lagi. Nah, kalau cerita Panji hanya berkutat pada kisah percintaan Raden Panji dan Dewi Sekartaji, lantas apa istimewanya? Bukankah banyak kisah lain yang serupa, seperti cerita Sangkuriang dari Jawa Barat, atau Roro Mendut di Jawa Tengah,
atau mungkin kisah yang sudah mendunia seperti Romeo dan Juliet. Nah, yang membuat cerita Panji istimewa itu adalah cerita ini sebenarnya bukan dongeng biasa. Kalau toh kisah induk dari cerita Panji, yaitu percintaan antara Raden Panji dan Sekartaji, nggak ada yang mengenalnya. Bukan tidak mungkin banyak yang pernah mendengar adanya dongeng seperti Ande-Ande Lumut, Timun Emas, Keong Emas, Entit, Panji Laras, Golek Kencono, dan sebagainya. Asal tahu saja bahwa berbagai cerita yang selama ini dikenal sebagai dongeng anak-anak itu adalah bagian atau varian dari cerita Panji. Inilah salah satu keistimewaan cerita Panji dibandingkan dengan cerita-cerita yang lain. Jadi, kalau ada orang yang mengaku tidak mengenal cerita Panji, sangat mungkin mereka mengenal atau pernah mendengar perihal dongeng-dongeng seperti yang saya sebutkan tadi. Dengan kata lain, banyak orang yang sebetulnya sudah tahu mengenai sebagian cerita Panji, namun mereka tidak menyadari bahwa yang mereka tahu itu adalah termasuk cerita Panji. Keistimewaan lainnya yang dimiliki oleh cerita Panji adalah banyak pertunjukan rakyat yang menjadikan cerita Panji sebagai bahan sajiannya. Bahkan, ada yang menjadikan cerita Panji sebagai satu-satunya kisah yang disajikan. Beberapa contoh seni pertunjukan itu misalnya wayang topeng dari Malang, wayang beber di Pacitan dan Gunung Kidul, wayang timplong di Nganjuk, atau di Kediri ada wayang gedok dan wayang kerucil. Bahkan Reok Ponorogo itu juga menjadikan cerita Panji sebagai inspirasi. Selain di Jawa, cerita Panji juga berkembang sebagai seni pertunjukan di Bali. Nah, kita mengenal seperti tari legong Keraton Lasem, drama gong, gambuh, atau juga bondres menjadikan cerita Panji sebagai latar inspirasi. Cerita Panji merupakan cerita asli dari Indonesia. Jika dirunut dari aspek sejarah, kisah Panji sebenarnya berlatar pada masa Kerajaan Kediri. Namun, justru muncul 200 tahun sesudah itu, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit. Nah, di masa Kerajaan Majapahit inilah kemudian cerita Panji mulai menyebar ke berbagai wilayah. Tidak hanya di Pulau Jawa, Bali, bahkan sudah menyeberang sampai Sumatera, Kalimantan, bahkan ke kawasan Asia Tenggara. Salah satunya di Thailand. Asal tahu saja, cerita Panji malah lebih memasyarakat di Thailand loh, dikenalkan di bangku sekolah malahan. Dan buku cerita Panji ditulis oleh Raja Thailand sendiri, yaitu Raja Rama. Di Thailand, cerita Panji dikenal sebagai cerita Inau, berasal dari kata Inu, Kertapati. Jadi, sangat dimungkinkan sebenarnya sastra Panji atau cerita Panji merupakan satu-satunya mahakarya sastra Indonesia yang hingga saat ini paling banyak dipelajari oleh berbagai bangsa di dunia. Orang Jawa boleh berbangga dengan cerita Panji. Cerita ini memang asli kepunyaan mereka. Cerita-cerita seperti Ramayana, Mahabharata, Adiparwa, Wirataparwa, Kakawin Arjuna Wiwaha, Kakawin Semaradana, Hikayat Sri Rama, dan lain sebagainya, itu tidak dapat dikatakan sebagai asli kepunyaan orang Jawa. Karena cerita-cerita tersebut walaupun telah digubah dan disesuaikan dengan lingkungan alam Jawa, tetap saja kita harus mengakui bahwa latar kisah mereka itu berasal dari India. Sebaliknya, kalau kita mau mencari negeri asal cerita Panji, di tempat lain tentulah tidak mungkin, karena cerita ini bersifat demikian hanya bisa kita temui di Jawa. Ternyata, meskipun sudah terkenal dan
melanglang buana sampai ke Asia Tenggara, cerita Panji ternyata banyak yang tidak mengetahui siapa penciptanya. Coba bandingkan dengan karya seperti Negara Kertagama yang diciptakan oleh Empu Prapanca atau Kakawin Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, atau mungkin Kakawin Arjuna Wiwaha yang dikarang oleh Empu Kanwa. Berbeda dengan naskah-naskah kuno tadi, popularitas cerita Panji diceritakan dalam berbagai bentuk seni, termasuk cerita rakyat. Hal ini menandakan bahwa cerita Panji juga tersebar di kalangan rakyat jelata, dan bukan hanya menjadi karya intelektual yang hanya dikonsumsi kalangan elit dan sifatnya terbatas. Cerita Panji tidak hanya berhenti pada naskah, namun kemudian berkembang sebagai cerita anak-anak yang juga disukai orang kebanyakan. Saking istimewanya cerita Panji, akhirnya pemerintah Indonesia kemudian mengusulkan cerita Panji sebagai warisan dunia. Tepat pada tanggal 31 Oktober 2017, UNESCO, Badan PBB yang mengurusi bidang kebudayaan dan pendidikan, akhirnya menetapkan manuskrip cerita Panji sebagai Memory of the World. Menariknya, UNESCO bukan hanya menetapkan Indonesia sebagai lokus asal-usul lahirnya manuskrip cerita Panji ini, melainkan juga menetapkan 4 negara lain, seperti Kamboja, Belanda, Malaysia, dan Inggris. Awalnya, ada 6 negara berkolaborasi mengajukan manuskrip cerita Panji ke UNESCO. Thailand turut serta menjadi salah satu negara pengusung. Namun sayangnya, negeri Gajah Putih itu yang sebenarnya juga memiliki banyak koleksi naskah Panji, entah kenapa kemudian mengundurkan diri. UNESCO mendeskripsikan cerita Panji sebagai dongeng dari abad ke-13, berisi cerita petualangan Pangeran Panji, seorang pahlawan Jawa yang tengah mencari kekasihnya, Putri Candrakirana. Proses pencarian ini dilakukan dalam berbagai penyamaran dan berbagai nama yang berbeda, sebelum akhirnya pasangan kekasih ini berkumpul kembali. Menurut UNESCO, cerita Panji menandai sebuah perkembangan sastra Jawa yang tidak lagi dibayangi oleh India, di mana epos besar Ramayana dan Mahabharata yang dikenal di Jawa sejak abad 12. Di masa kerajaan Majapahit, yaitu berkisar antara abad 14 dan 15, cerita Panji sangat populer. Melalui perjalanan laut, perluasan wilayah, dan pengaruh politik, cerita ini kemudian disebarkan oleh orang-orang Majapahit dari Pulau Jawa ke Bali, terus kemudian ke Melayu, kemudian ke Thailand, Myanmar, Kamboja, dan mungkin juga ke Filipina loh. Lebih jauh lagi, UNESCO bahkan mengakui kuatnya pengaruh sastra Jawa itu sebagaimana yang telah dilukiskan oleh sejarawan Adrian Vickers sebagai peradaban Panji di Asia Tenggara. Sebuah tradisi sastra dan budaya yang lebih luas dari cerita Panji segera menyebar ke luar Pulau Jawa hingga Asia Tenggara, dan hingga sekarang tetap menjadi kekayaan budaya dan sastra regional yang sangat unik. Tentu kita sebagai generasi muda Indonesia patut berbangga dengan keberadaan cerita Panji ini. So, udah tahu kan tentang cerita Panji? Nah, untuk menutup podcast kali ini, saya akan bercerita sedikit tentang salah satu episode dalam cerita panjang Panji. Nah, cerita ini mungkin di antara teman-teman sudah banyak yang mendengarkan. Tapi boleh saya ulang kembali untuk merefresh kita bahwa ternyata dongeng-dongeng itu adalah bagian dari cerita Panji. Nah, dongeng ini berjudul Timun Mas. Dikisahkan ada seorang wanita bernama Mbok Sirni. Ia adalah seorang janda yang menginginkan seorang anak agar dapat membantunya bekerja.
Suatu hari ia didatangi oleh raksasa yang ingin memberikan seorang anak dengan syarat apabila anak itu berusia 6 tahun harus diserahkan kepada raksasa itu untuk disantap. Mbok Sirni pun setuju. Raksasa kemudian memberinya biji ketimun agar ditanam dan dirawat. Setelah 2 minggu, di antara buah ketimun yang ditanamnya, ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Kemudian Mbok Sirni membelah buah itu dengan hati-hati. Ternyata berisi seorang bayi cantik yang diberi nama Timun Mas. Semakin hari, Timun Mas tumbuh menjadi gadis jelita. Suatu hari, datanglah raksasa untuk menagih janjinya. Mbok Sirni amat takut kehilangan Timun Mas. Dia kemudian mengulur janji agar raksasa datang 2 tahun lagi. Alasannya, karena semakin dewasa, semakin enak untuk disantap. Akhirnya raksasa pun setuju. Mbok Sirni pun semakin sayang pada Timun Mas. Setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya menjadi sedih. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi. Agar anaknya selamat, ia harus menemui seorang petapa di Gunung Gundul. Paginya, ia langsung pergi. Di Gunung Gundul, ia bertemu seorang petapa yang memberinya 4 buah bungkusan kecil, yaitu biji ketimun, jarum, garam, dan terasi, sebagai penangkal melawan raksasa. Sesampainya di rumah diberikannya 4 bungkusan tadi kepada Timun Mas dan disuruhnya berdoa. Keesokan harinya, raksasa akhirnya datang lagi untuk menagih janji. Timun Mas kemudian disuruh keluar lewat pintu belakang oleh Mbok Sirni. Raksasa pun mengejarnya. Timun Mas teringat bungkusan yang diberikan oleh Mbok Sirni. Maka ditebarkannya biji ketimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang ketimun yang lebat buahnya. Raksasa kemudian memakannya dengan lahap. Tapi buah timun itu malah menambah tenaga raksasa. Lalu Timun Mas menaburkan jarum. Dalam sekejap, tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa terus mengejar. Timun Mas lantas membuka bingkisan garam dan ditaburkannya. Seketika terhamparlah sebuah lautan. Dengan kesaktiannya, raksasa ini ternyata dapat melewatinya. Akhirnya Timun Mas menabur bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika terbentuklah lautan lumpur yang mendidih, sehingga raksasa kemudian mati tenggelam dalam kubangan lumpur. Akhirnya, Timun Mas dan Mbok Sirni hidup bahagia dan damai. Oke, sampai di sini saja podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi dalam edisi podcast berikutnya. Dan jangan lupa berkunjung ke pameran Jaeng Tilam Museum Sono Budoyo yang masih digelar hingga tanggal 30 Desember 2020. See ya!